Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ataya Pandu Mareno dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan tugas besar mata kuliah pengolahan citra dengan judul Sistem Autentikasi dan Registrasi berbasis kode QR menggunakan Python. Jadi, apa sebenarnya proyek ini? Secara singkat, proyek ini adalah sebuah prototipe aplikasi desktop yang berfungsi sebagai sistem autentikasi. Mirip-mirip dengan sistem absensi dan segala macamnya. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan webcam untuk memindai sebuah QR code. Sistem kemudian akan membaca ID unik dari QR code tersebut dan memeriksanya di dalam sebuah database lokal. Berdasarkan hasil pengecekan, sistem akan memberikan respon instan, apakah pengguna tersebut sudah dikenali dalam database atau belum, lengkap dengan umpan balik visual dan suara. Salah satu fitur utama dari proyek ini adalah kemampuan untuk mendaftarkan pengguna baru dan membuatkan QR Code untuk mereka langsung dari dalam aplikasi. Proyek ini saya pecah jadi beberapa file agar lebih terstruktur. Mari kita lihat fungsi dan teknologi utama dari masing-masing file. Yang pertama ada setup database.py, di mana ini adalah script untuk mempersiapkan database di awal. Tugasnya cuma satu, ngebuat database yang bernama user database. Isinya tuh nanti ada tabel user. Nah, library utama yang saya pakai hanya SQLite 3, di mana nanti ini adalah library dari database SQLite. Di mana database SQLite ini adalah database yang akan saya pakai nantinya untuk database lokal saya. Selanjutnya ada file qr-generator.py. Tujuan file ini menangani proses pendaftaran pengguna baru. Ia akan meminta input data pengguna, nyimpan ke database, lalu membuatkan file gambar QR code. Library utama yang saya pakai ada QR code, SQLite 3 tadi, sama OS. Dimana nanti untuk QR code sendiri ini nanti sebagai generate QR-nya. Lanjut untuk main application, di sini adalah aplikasi utama saya yang sudah saya kembangkan dari yang awalnya nih kode awal yang dari YouTube. Saya kembangkan di main aplikasi ini menjadi sebuah kode aplikasi yang dimana ini tuh adalah jantungnya sistem ini. Jadi di sini nanti memulai pemindaian, terus mengelola semua proses real time seperti menangkap video, mendeteksi kode, validasi ke dalam database, menampilkan umpan balik hingga mencatat aktivitas. Nanti yang utamanya ada di sini semua. Di mana library yang saya pakai diantaranya CV2 atau OpenCV untuk semua yang berhubungan dengan video dan tampilan visual. Terus ada Pixbar sebagai mesin untuk membaca data dari QR code. Lalu SQLite 3 untuk membaca data pengguna saat melakukan validasi ke dalam database. Lalu CSV untuk menulis setiap aktivitas pemindaian ke dalam file log. Dan beberapa pustaka pendukung seperti trading dan play sound untuk notifikasi-notifikasi suara. Baik, pada tahap pertama ini kita akan melakukan setup database terlebih dahulu karena di sini kita belum memiliki database-nya. Di sini kita buka saja terminalnya, lalu ketikkan perintah Python dan filenya. Di sini tabel akan langsung terbuat otomatis dengan isi di awal adalah saya masukkan di sini inputan nama dummy, data dummy dari nama teman-teman saya. Cuman ini belum ada QR-nya ya, karena ini cuman buat bikin database-nya doang. Lalu kita bisa buka ke bagian QR generator untuk membuatkan QR. Di sini kita bisa filenya. Di sini masukkan ID unik, misal kita masukkan 433234006. Nama penggunanya Ataya
Pandu Mareno, jurusan D4 Teknologi Rekayasa Komputer. Nah, di sini data dari apa yang kita inputkan tadi masuk ke dalam database user dan akan otomatis juga membuatkan kode QR di dalam generated QR code ini. Ini adalah kode QR yang telah dibuat tadi dari file QR generator, dan untuk metadatanya ada di sini terkait ID QR-nya, terus isinya apa aja, nama dan juga jurusannya. Sebelum kita lanjut kepada demonstrasi aplikasinya, di sini juga saya terlupa untuk menjelaskan terkait virtual environment. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini terdapat folder VENV. VENV ini adalah folder yang dibuat menggunakan modul VENV bawaan dari Python. Di dalamnya terdapat salinan folder library dan script-script yang sendiri. Keuntungan utamanya adalah semua pustaka yang saya install ini atau library yang saya install ini seperti OpenCV, Pixbar, dan QR Code hanya akan terpasang di dalam lingkungan ini. Ini ngebuat project jadi lebih rapi, portable, mudah dikelola, dan mencegah konflik. Mencegah konflik di sini tuh konflik versi antar project-project yang berbeda nantinya. Sebelum menjalankan script, lingkungan virtual ini perlu diaktifkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya setelah saya melakukan screenshot, kita langsung saja coba aplikasinya. Kita buka python.exe main.py. Nah, ini sudah terbuka, sudah terlihat kameranya, walaupun kamera laptopnya sedikit gelap. Lalu kita coba dengan foto QR yang tadi. Akan keluar bunyi beep dan menampilkan informasi status selama beberapa detik. Terus kita coba misal menggunakan QR yang lain yang berbeda. Nah, akan unauthorized. Coba lagi dengan yang lain lagi, QR Kris. Unauthorized juga. Nah, ini adalah sebenarnya skema sederhana dari project saya pada kesempatan kali ini. Dan untuk pelaporannya sendiri nanti di sini ada bagian scanlog CSV. Nanti ini adalah ID dari QR yang akan dibaca. Unauthorized, unknown, NA, berarti tidak dimasukkan ke dalam database-nya, jadi dia juga nggak bisa ngenalin ini tuh siapa dan maksudnya jurusan apa. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari project besar, tugas besar mata kuliah pengolahan citra kelas TI 2A punya saya. Kurang lebih dari program dari tugas besar ini saya bisa belajar gimana sih cara menerapkan pembacaan QR di Python, menggunakan library apa dan cara pemanggilannya gimana dan seterusnya. Dan sebenarnya karena emang udah ada referensi dari YouTube-nya, belum ada kesulitan yang gimana banget, dan mungkin ini juga bisa jadi referensi ke depannya kalau misal mau diaplikasikan misal untuk absensi nanti dimasukin entah itu mungkin lewat Excel atau mungkin lewat database SQLite seperti yang saya terapkan. Cuman intinya untuk tugas besar saya segitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.